Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6 ini mempresentasikan tentang peran fisioterapi pada kasus penyakit arteri tepi. Kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang. Next. Yang terdiri dari Galih Haria, Mikal Musaraf, Muhammad Naufal Firza, Prasetya Kusuma, saya sendiri, dan Tejo Anam Saputro. Next. Apa itu penyakit arteri tepi? Penyakit arteri tepi adalah merupakan kondisi gangguan aliran darah pada arteri perifer, terutama yang terjadi pada ekstremitas bawah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan lumen arteri. Umumnya terjadi di tunggai bawah. Etiologi PAD yang terdiri dari merokok, diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan usia lanjut. Next, patofisiologis. Aterosklerosis menyebabkan kekurangan aliran darah ke jaringan perifer saat aktivitas fisik, kebutuhan oksigen pada otot meningkat. Namun, suplai darah yang tidak adekuat menyebabkan terjadinya iskemia. Hal ini menimbulkan gejala khas berupa claudication intermittent, yaitu nyeri pada tungkai saat berjalan yang akan berkurang saat istirahat. Pada kondisi yang lebih berat, pasien dapat mengalami nyeri saat istirahat. Bahkan terdapat ulkus atau gangren akibat iskemia kronis. Next, tanda dan gejala. Pertama, nyeri saat berjalan atau intermittent claudication, nyeri saat istirahat, kaki dingin dan pucat, denyut nadi perifer melemah, dan luka sulit sembuh. Next. Berikutnya adalah pemeriksaan Ankle Brachial Index atau ABI membandingkan tekanan darah antara pergelangan kaki dan tangan. Dengan rumusnya, tekanan sistolik pergelangan kaki dibagi tekanan sistolik pergelangan tangan. Interpretasinya 1,0 sampai 1,4 adalah normal, 0,9 sampai 1 adalah borderline, 0,4 sampai 0,9 adalah PAD ringan sampai sedang, di bawah 0,4 adalah PAD berat. Yang pertama ada treadmill test, digunakan untuk mengevaluasi claudication. Yang kedua, pasien berjalan sampai muncul nyeri. Yang ketiga, parameter, waktu munculnya nyeri dan jarak tempuh, membantu menentukan progres latihan. Dan ada Doppler ultrasound untuk menilai aliran darah arteri, mendeteksi lokasi penyumbatan, non-invasif dan sering digunakan, mendukung hasil AB. Pertama, pemeriksaan lanjut dengan CT aglografi, MR aglografi, digital subtraction angiography atau DSA, digunakan untuk diagnosis lebih lanjut oleh dokter. Peran fisioterapisnya, fisioterapis memiliki peran penting dalam penata laksanaan PAD, terutama melalui pendekatan exercise terapi. Tujuan utama fisioterapi adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah perifer, meningkatkan kapasitas berjalan, mengurangi nyeri, serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Salah satu intervensi yang paling direkomendasikan adalah Supervised Exercise Therapy atau SET, yang merupakan program latihan terstruktur dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya exercise terapi yang pertama ada walking exercise.
Interval walking, jalan, istirahat, jalan dengan durasi 30-60 menit. Frekuensinya sendiri 3-5 kali per minggu, intensitasnya hingga nyeri sedang. Yang kedua ada latihan penguatan, yaitu penguatan otot ekstremitas bawah seperti quadricep, hamstring, dan gastrocnemius. Dengan metodenya resisten, training ringan sampai sedang, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi berjalan. Selanjutnya ada latihan aerobik menggunakan sepeda statis, treadmill, dan low impact exercise. Manfaatnya sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskular dan memperbaiki sirkulasi. Kesimpulan kali ini adalah penyakit arteri tebih merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi yang signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Fisioterapi memiliki peran penting dalam membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien, terutama melalui program latihan yang terstruktur dan edukasi yang tepat. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Ini juga daftar pustaka yang kita ambil. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.